Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, jadi di video kali ini aku mau bikin video tentang budgeting keuangan rumah tangga. Alasan kenapa aku mau melakukan budgeting yang juga sudah aku terapkan di bulan sebelumnya, sampai aku merasa yakin bahwa aku harus melakukan budgeting di tiap bulannya. Yang pertama, aku merasa bahwa keuangan rumah tangga menjadi lebih terkontrol. Artinya pengeluaran menjadi lebih terkontrol dengan baik karena sudah memiliki pos-posnya masing-masing. Yang kedua, karena penghasilan dari suami itu tidak tetap, maka aku harus memanage uang dengan baik, mengingat gaji suami yang sering berubah-ubah. Dengan begitu, besar kecilnya penghasilan yang kita dapatkan, kita tetap bisa memanagenya dengan baik. Karena tujuan dari budgeting itu adalah agar kebutuhan dalam sebulan itu dapat terpenuhi dengan gaji tersebut. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita korbankan atau kita relakan ya teman-teman. Seperti keinginan-keinginan kita yang kita harus ganti dengan kebutuhan-kebutuhan saja. Tapi menurut aku kita tetap bisa jajan atau sekedar nongkrong-nongkrong santai gitu ya teman-teman. Itu juga sesuai dengan porsinya masing-masing atau sesuai dengan gaji yang kita miliki. Karena di sini tujuan kita agar cukup dalam 1 bulan untuk gaji yang kita dapatkan, itu pun juga syukur-syukur kita bisa menabung ya teman-teman. Dan menurut aku tiap orang itu memiliki alasan yang berbeda-beda untuk melakukan budgeting ini. Bersyukur suami juga sepenuhnya sudah mengizinkan aku untuk melakukan atau memulai budgeting ini ya teman-teman. Dan di sini aku mau kasih tahu teman-teman kalau aku masih tinggal dengan orang tua dan memiliki 1 orang anak yang masih bayi. Dan tiap per bulannya aku dan suami mengusahakan untuk memberi ke orang tua sesuai dengan penghasilan yang kita dapatkan ya teman-teman. Meskipun sedikit, paling tidak kita sudah membantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang mana penghasilan suami atau gaji suami pada bulan Oktober itu adalah 1.300.000 ya teman-teman. Nah, jadi untuk gaji ini tuh adalah penghasilan dari suami karena aku tidak bekerja ya teman-teman. Dan untuk penulisan pos pengeluaran, di sini aku ada 3 kategori. Yang pertama itu ada kewajiban, yang mana untuk kewajiban ini aku memiliki cicilan ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini adalah pembayaran yang terakhir ya teman-teman. Mempunyai cicilan sebenarnya nggak enak ya teman-teman, karena kita harus mengurangi penghasilan di bulan berikutnya. Dan untuk pos yang kedua, di sini aku ada kebutuhan-kebutuhan. Lalu untuk pos yang ketiga, aku ada dana lain ya teman-teman. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan ini, di sini ada belanja bulanan, ada kebutuhan suami, ada kebutuhan istri, ada kebutuhan anak, paket data, uang bensin, beras dan listrik, dan yang terakhir adalah uang jaga-jaga. Buat yang bingung, uang jaga-jaga itu untuk apa? Nah, jadi uang jaga-jaga di sini itu tuh untuk antisipasi jika ada kebutuhan mendadak. Di pos yang ketiga ini ada dana lainnya ya teman-teman. Yang pertama ada sedekah, yang kedua ada dana darurat, dan yang ketiga itu menabung ya teman-teman. Oke, di sini aku udah selesai tulis semua pos-posnya. Selanjutnya ini aku akan menulis semua nominal-nominalnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk kewajiban ini aku bayar tagihan sebesar Rp50.000. Seperti yang aku bilang tadi, kalau untuk bayar tagihan ini tuh adalah cicilan yang terakhir ya teman-teman. Oke, sambil lalu menunggu, ini aku tulis dulu ya rupiahnya biar kelihatan rapi. Nah, oke lanjut. Di sini aku anggarkan 150.000 untuk belanja bulanan. Untuk kebutuhan suami, di sini aku anggarkan 200.000, kebutuhan istri 100.000, kebutuhan anak 200.000, paket data 100.000, untuk uang bensin 100.000, beras dan listrik 200.000,
Uang jaga-jaga itu 100.000. Untuk dana lainnya yaitu sedekah, di sini aku kosongkan ya teman-teman, karena aku nggak enak aja kalau diliatin. Untuk dana darurat di sini aku anggarkan 50.000, dan untuk menabung di sini optional ya. Untuk sisanya aja. Jadi di sini ada sisa 15.000 ya teman-teman. Oke, di sini aku mau jelasin ke teman-teman ya, kalau untuk beras dan listrik itu uangnya aku kasihkan ke orang tua. Dan kalau untuk menabung, kenapa uangnya itu mengambil dari uang sisa? Karena dilihat dari penghasilannya ya teman-teman. Seandainya penghasilannya itu lebih besar, maka aku akan menyisihkan uang untuk ditabung itu di awal ya teman-teman. Oh iya teman-teman, karena di sini aku baru memulai dan aku belum ada persiapan sama sekali. Jadi di sini untuk memposkan uangnya, di sini aku pakai amplop dulu ya teman-teman. Sambil ini dikasih stabilo, di sini aku juga mau mengatur sesuai dengan urutannya ya. Mungkin nggak enak kelihatannya ya teman-teman, tapi mau bagaimana lagi? Di sini aku punya niat yang baik untuk mengatur keuangan rumah tanggaku, sedangkan untuk persiapannya itu masih belum ada, jadi aku terpaksa pakai ini ya teman-teman. Untuk dompet pintarnya nanti aku akan insya Allah nyiapin di bulan berikutnya ya teman-teman. Nah jadi ini aku udah siapin uangnya, ini tuh aku ambil dari ATM ya teman-teman. Jadi karena di sini uangnya 100 ribuan semua, nanti untuk yang nominalnya 50 ribuan mungkin akan aku ingat-ingat aja ya. Seandainya misal untuk bayar tagihan, itu tuh nanti bakal aku tukar ya teman-teman. Dan juga dana lainnya yang nominalnya ada 15 ribuan dan 50 ribuan. Nanti aku juga bakal pecahin semuanya ya teman-teman. Nah inilah saatnya yang aku tunggu-tunggu banget ya teman-teman, yaitu adalah memasukkan uang ke dalam pos-posnya masing-masing. Nah jadi di sini untuk belanja bulanan dan bayar tagihan ini aku gabungkan, dan untuk kebutuhan suami yaitu 200.000 ini sudah aku masukkan ya teman-teman. Selanjutnya untuk kebutuhan istri 100.000. Untuk kebutuhan suami dan kebutuhan istri ini biasanya random ya teman-teman kebutuhannya. Semisal untuk membeli rokok, jajan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi. Untuk kebutuhan anak di sini aku anggarkan 200.000. Ini tuh untuk membeli kebutuhannya Azam ya teman-teman, seperti membeli popok, bedak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada paket data, ini untuk beli paketan ya teman-teman selama sebulan. Terus untuk uang bensin, di sini aku anggarkan 100.000. Untuk beras dan listrik ini aku langsung kasih ke orang tua sebesar 200.000. Untuk uang jaga-jaga di sini ada 100.000, dan untuk sedekah, dana darurat, dan menabung ini aku gabungkan semua ya teman-teman. Dan terima kasih udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.